Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasa Bulutami dari semester 2C. Di sini saya akan meresponsi materi kuliah hukum pidana pada pertemuan ke-15 yang didoseni oleh Profesor Dr. Haja Heni Doreni SHMH bersama dengan asisten dosennya Dr. Emrendi Aryadayadi SHMH. Sifat melawan hukum itu sendiri merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dari bukan pelaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumus dalam UU. Yang pertama, perbuatan disebut melawan hukum kalau perbuatan itu dirumuskan dalam undang-undang, sama saja disebut sifat melawan undang-undang. Yang kedua, undang-undang di sini pengertiannya luas, undang-undang secara tertulis dan undang-undang hukum tidak tertulis, yaitu hukum adat. Yang ketiga, di zaman modern ini hukum dijadikan hukum yang tertulis, hukum adat yang berlakunya parsial. Undang-undang tertulis umumnya berlaku universal. Adanya sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum dapat dihapus dengan adanya alasan pembenar. Menurut sifat melawan hukum material, alasan pembenar dapat diambil dari hukum yang tidak tertulis. Menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenar dapat diambil dari hukum tertulis. Kesalahan atau pertanggungjawaban merupakan unsur subjektif dari tindak pidana yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Unsur-unsur kesalahan kemampuan bertanggung jawab adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yaitu yang berupa kesengajaan atau kealpaan, tidak adanya alasan pemaaf. Pengertian kesengajaan, dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui. Jadi dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya. Corak atau bentuk kesengajaan yang pertanda ada kesengajaan dengan maksud bertujuan, kesengajaan dengan sadar kepastian, kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau bersyarat. Kealpaan itu sendiri atau kulpa merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati yang terdiri dari kapan dan kealpaan tidak disadari unsur-unsur kesengajaan pelaku yang dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. Dalam hal ini ada hubungan batin antara pelaku dengan akibat yang timbul. Bentuk-bentuk kealpaan itu sendiri yang pertama culpa lata, culpa levis, dan bewusste schuld, onbewust dan onbewusste. Alasan penghapus pidana yaitu alasan yang memungkinkan seseorang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan tidak dipidana, tetapi tidak dapat dipilih alasan seseorang tidak dapat dipidana. Alasan pembenar khusus terdiri dari beberapa, yaitu A. Yang pertama ada dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian trending pasal 186 ayat 1 KUHP. B. Pencembaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri pasal 310 ayat 3 KUHP. C. Yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang ditentukan pasal 311 KUHP. 3. Alasan pembenar di luar undang-undang, hukum disiplin dari orang tua atau guru. B. Kewenangan jabatan dari dokter apoteker, penyelidikan ilmiah, fungsi negatif dari sifat melawan hukum material, misalnya Aris Hotsworth tentang dokter hewan, contoh putusan MA tentang Markus Effendi. Selain itu adanya alasan pemaaf, yaitu alasan yang menindakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Kemudian ada yang merupakan daya paksa yang diatur dalam pasal 48 KUHP tetapi tidak memberikan pengertian. Karena itu harus dicari dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin, daya paksa dibedakan dalam A. Daya paksa absolut, B. Daya paksa relatif, yang merupakan daya paksa yang masih dapat ditahan dengan perbuatan lain, tetapi perbuatan tersebut tidak melakukan perlawanan sehingga tidak perlu dilawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.